Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari Datalo. Di sini saya sebagai moderator atau pemandu presentasi pada saat ini. Dalam kesempatan presentasi ini, kelompok kami akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Andi Nafla Harika Sahira. Yang kedua, Dwi Alvina. Yang keempat, Gretchen Ivana Madaun. Yang kelima, Nur Alia Putri. Dan yang keenam, Nur Reski Anggreni. Materi yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme aerobik, proses metabolisme yang membutuhkan kehadiran oksigen atau O2 agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk menghasilkan ATP. Yang kedua, metabolisme anaerob. Tidak ada oksigen yang terlibat atau dikonsumsi oleh mikroba sehingga tidak ada reduksi zat organik. Namun, penyisihannya dapat terjadi jika zat organik telah dikonversi menjadi metana yang lepas ke udara luar. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibawakan oleh Gretchen Ivana Madaun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Glikolisis merupakan salah satu bentuk metabolisme energi yang dapat berjalan secara anaerobik tanpa kehadiran oksigen. Proses metabolisme energi ini menggunakan simpanan glukosa yang sebagian besar akan diperoleh dari glikogen otot atau juga dari glukosa yang terdapat di dalam aliran darah untuk menghasilkan ATP. Saat tidak ada oksigen yang cukup, energi dapat dilepaskan dalam jumlah kecil melalui glikolisis anaerob, yang juga dikenal dengan fermentasi pada tumbuhan, jamur, dan bakteri, karena konversi glukosa menjadi pirufat tidak membutuhkan oksigen. Memang glukosa adalah satu-satunya nutrien yang dapat berperan sebagai substrat untuk pembentukan ATP tanpa oksigen. Pelepasan energi glikolitik ini ke sel dapat menyelamatkan nyawa untuk beberapa menit jika oksigen tidak tersedia. NADH yang pada sistem ini mampu menyediakan energi untuk aktivitas 30 detik sampai 1,5 menit. Pada permainan olahraga, setelah cadangan ATP-CP habis dan tidak tersedia oksigen yang cukup, pembentukan ATP masih dapat dilakukan dengan cara pemecahan glikogen yang sering disebut glikolisis anaerobik. Energi yang dikeluarkan digunakan membentuk ATP kembali dan dihasilkan 2 ATP. Dari 1 mol glukosa 180 gram sebenarnya menghasilkan 4 mol ATP, tetapi 2 mol ATP terpakai pada proses glikolisis anaerobik. Reaksi total alur glikolisis adalah sebagai berikut. NADH yang terbentuk harus dioksidasi kembali agar glikolisis tidak berhenti. Dalam keadaan cukup oksigen, hal ini terlaksana dengan pertolongan oksigen. Bila oksigen tidak tersedia dengan cukup, maka NADH akan bereaksi dengan asam pirufat dan menghasilkan laktat dengan reaksi sebagai berikut. Langkah pertama adalah pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Setelah itu, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian, fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Karena glikolisis hanya memproses gliseraldehida 3-fosfat, maka dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Ini menyebabkan terbentuknya 2 gliseraldehida 3-fosfat. Masing-masing gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi asam 1,3 difosfogliserat. Kemudian 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3-fosfogliserat. Berlanjut dengan pengubahan asam
3-fosfoliserat menjadi asam 2-fosfogliserat. Asam 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Dan langkah terakhir adalah pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang ketiga akan dibawakan oleh Nureski Anggreni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem hidrolisis foskroriatin atau PCR. PCR kreatin CR adalah asam amino yang tersimpan dalam otot sebagai sumber energi. Yang di dalam otot itu terbentuk kreatin yang terfosforilasi, yaitu fosfokreatin PCR yang memiliki peran sangat penting untuk menghasilkan ATP. Fosfokreatin PCR yang tersimpan di dalam otot akan pecah menjadi inorganik fosfat dan kreatin dengan bantuan enzim kreatin fosfokinase. Proses ini disertai dengan pelepasan energi besar 43 kJ 10,3 kkl untuk setiap mol PCR. Hasil dari proses pemecahan PCR adalah inorganik fosfat PI melalui proses fosforilasi yang meningkatkan kepada molekul ADP untuk kemudian kembali membentuk molekul ATP. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya yaitu aktivitas olahraga, yaitu lompat tali, angkat beban, bersepeda, lari sprint, serta high intensity interval training atau HIIT. Next. Sistem aerob. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Next. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat 2C3 dan penambahan molekul KOA sehingga menghasilkan asetil KOA. Dalam suasana aerob yang berlangsung membran krista mitokondria. Proses terjadinya dekarboksilasi oksidatif, senyawa asam pirufat akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A-asetil CoA dengan melepaskan karbon dioksida melalui sistem respirasi makhluk hidup. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah 1 NADH dan 2 molekul asetil CoA. Perlu diketahui bahwa asetil CoA ini akan digunakan sebagai bahan baku untuk proses respirasi aerobik selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Baik, untuk materi yang kelima akan dibawakan oleh Andi Nafla Arika Sahira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi siklus Krebs. Siklus Krebs adalah sebuah rangkaian dari respirasi sel dalam tubuh manusia. Siklus tersebut dinamakan dengan siklus asam sitrat karena menghasilkan rasa asam. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama, pembentukan sitrat. Adalah pembentukan sitrat dari gabungan molekul dengan oksaloasetat.
Selanjutnya tahap kedua yaitu isositrat. Terjadinya perubahan pada isomerisasi sitrat yang kemudian menjadi isositrat dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim akunitase. Tahap ketiga yaitu isositrat dehidrogenase, sebuah proses oksidasi yang pertama kali dalam siklus Krebs adalah tahapan isositrat dehidrogenase. Perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahapan yang kedua. Molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepaskan CO2. Selanjutnya tahap keempat yaitu suksinil. Proses oksidasi kedua yang terjadi pada ketuklatarat akan menghasilkan suksinil. Selanjutnya yaitu tahap kelima, GTP dan suginase suksinil. Molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA menghasilkan energi tinggi berupa suksinat. Fosfat melakukan perpindahan ke GDP menghasilkan GTP, sedangkan pada tubuh tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Selanjutnya yaitu tahap ke-6. Fumarat, suksinat dari proses atau tahapan siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Tahap ketujuh yaitu proses hidrasi. Proses ketujuh ini merupakan sebuah proses hidrasi. Terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon pada fumarat menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Tahap terakhir yaitu regenerasi oksaleosetat. Pada tahap terakhir pada siklus asam merupakan regenerasi oksaleosetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim malat dihidrogenase tersebut. Bekerja dengan cara menangkap CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahapan terakhir dari siklus sitrat ini adalah NAD atau NADH. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi ke-6 akan dibawakan oleh Nur Alia Putri. Oke, transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron untuk membentuk air dan ATP serta melepaskan sejumlah energi dalam bentuk panas. Setelah siklus Krebs selesai, selanjutnya akan dihitung jumlah ATP yang menjadi hasil akhir transport elektron. Pada tahapan glikolisis, banyaknya NADH yang dihasilkan adalah 2 molekul. Tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, sedangkan pada siklus Krebs molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH2 yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Pada bahasan proses transport elektron respirasi aerob, dapat dikesimpulan bahwa untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP, sehingga energi ATP pada hasil akhir transport elektron sama dengan 10 NADH kali 3 ATP tambah 2 FADH2 kali 2 ATP yang berjumlah 30 ATP tambah 4 ATP sama dengan 30 ATP. Jadi seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Aktivitas olahraganya itu jalan santai, berenang, dansa, dan bersepeda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya pada saat ini. Demikianlah presentasi kami pada saat ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.